Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur modal pada PT Telekomunikasi Indonesia, TBK, dan entitas anaknya, periode 2021 sampai 2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratu Indriyanti Wandiyahya dari kelas MN21I. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas tambahan mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Interpretasi. Berikut ini merupakan gambar tabel struktur modal pada PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) dan entitas anaknya pada 31 Desember 2022 dan 2021. Tabel ini menyajikan utang jangka pendek, utang jangka panjang, total utang, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik, juga jumlahnya. Dapat dilihat dalam tabel struktur modal tersebut, perusahaan memiliki utang jangka panjang pada tahun 2021 sebesar 62.396. Jumlah ini tentu lebih besar daripada utang jangka panjang perusahaan pada tahun 2022, yakni sebesar 54.850. Pada tahun 2022, perusahaan dapat dianggap memilih keputusan yang tepat dengan menurunkan utang jangka panjang, mengingat perusahaan akan dalam masalah jika memiliki pinjaman jangka panjang yang terlalu besar, yang dapat menyebabkan biaya bunga yang harus dibayar menjadi besar. Selain itu, hal ini dapat menurunkan laba perusahaan dan harga per lembar saham. Namun, perlu diingat juga, apabila perusahaan tidak melakukan pinjaman, hal ini juga dapat mempersulit keadaan perusahaan, karena mungkin perusahaan akan mengalami kekurangan dana dan hal ini akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan perusahaan. Kemudian, dapat kita lihat juga pada tabel struktur modal tersebut, jumlah struktur modal perusahaan meningkat pada tahun 2022, yakni sebesar 192.299 dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2021 sebesar 190.724. Terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) dan entitas anaknya memiliki struktur modal yang optimal, yakni struktur modal yang memiliki biaya modal minimum dan nilai perusahaan yang maksimal. Nilai perusahaan yang maksimal dapat didapat dari tingkat struktur modal yang meningkat dalam suatu perusahaan. Tujuan grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya, serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Secara berkala, grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru, yang memiliki biaya yang relatif efisien, yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya. Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya. Itulah penjelasan mengenai interpretasi struktur modal pada PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) dan entitas anaknya pada periode 2021 sampai 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang.